Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa kembali dengan sumber artikel media Rohani Parakletos. Pembacaan artikel rohani pada saat ini dengan judul Bagaimana Iman Kristen di dalam Menjawab Tantangan Zaman Part 5, Menghilangkan Dendam bagian 1. Bagaimana kehidupan Kain pasca diusir dari hadapan Allah? Ia menetap di daerah Nod sebelah timur Taman Eden. Walaupun Kain telah melakukan tindakan yang melanggar perintah Allah, yaitu membunuh adiknya Habil, dan telah dikutuk dan diusir dari hadapannya, tetapi Allah tetap memberikan keturunan. Setelah ia bersetubuh dengan istrinya lalu melahirkan anak yang diberi nama Henokh. Bersamaan dengan kelahiran anak tersebut, Kain mendirikan sebuah kota yang diberi nama sesuai dengan nama anaknya, yaitu Henokh. Alkitab hanya mencatat keturunan Kain sampai kepada generasi ke-9. Adapun generasi tersebut adalah yang pertama Henokh, yang kedua Irad, yang ketiga Mahusel, keempat Matusael, kelima Lamek. Ia mempunyai 2 istri yang bernama Ada dan Sila. 6. Istri Lamek yang bernama Ada melahirkan anak laki-laki yang bernama Yabal. Ia menjadi bapa orang yang diam di dalam kemah dan memelihara ternak. 7. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan seruling. 9. Sila juga mempunyai anak yang laki yang bernama Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. 9. Adik perempuan Tubal Kain yang bernama Naama. Dari generasi pertama sampai generasi 9 yang tercatat di dalam Alkitab baru generasi ke-6 dan manusia yang menunjukkan aktivitas yang lain selain pertanian, yaitu peternakan. Akan tetapi peternakan pada zaman Yabal sudah lebih maju dibandingkan dengan pada zaman Habil yang mati dibunuh oleh Kain, leluhurnya. Perbedaan terletak pada mereka yang beternak mendiami kemah-kemah. Kemudian generasi selanjutnya, generasi ke-7 dan dari Kain yang bernama Yubal. Ia adalah saudara dari Yabal. Dia mempunyai keahlian memainkan kecapi dan seruling. Dengan kata lain, patut diduga di samping sebagai petani atau peternak, patut diduga juga bahwa ia juga seorang seniman ahli memainkan kecapi dan seruling. Generasi terakhir dari Kain adalah bernama Tubal Kain. Ia adalah seorang yang mempunyai keahlian dengan hal-hal yang ada kaitannya dengan tembaga dan besi. Yang menarik dan yang harus kita telaah di sini adalah pernyataan Lamek kepada 2 istrinya, Ada dan Sila, dengan dengar suaraku, hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek harus dibalaskan 70 kali 7 kali lipat. Yang sangat menarik dan perlu kita cermati dan analisis tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Kain dan Lamek. Perbedaan pembunuhan yang dilakukan keduanya adalah pada prosesnya. Ketika Kain membunuh Habil, korban tidak melakukan reaksi apapun karena memang didahului dengan tipu muslihat, yaitu Habil diajak lebih dahulu ke padang. Sampai di sana ia dipukul oleh Kain kakaknya. Selain itu baru ia membunuh Habil. Akan tetapi pembunuhan yang dilakukan oleh Lamek sangat berbeda jauh. Kain membunuh adiknya Habil karena iri, dengki, marah karena persembahannya kepada Allah tidak didengarkan dan diindahkannya. Seharusnya ia marah kepada Allah, bukan kepada Habil. Di sini dia hanya menjadi korban pelampiasan kakaknya yang egois dan tidak bisa menguasai emosinya. Lalu mengapa Kain hanya dibalas 7 kali? Karena itu hak yang menjadi prerogatif Allah.
soal jumlah hukuman itu sudah menjadi hak prerogatif Allah, dan jika ditelaah lebih jauh, hukumannya lebih besar karena ia menjadi seorang buangan dan tanah yang didiami mengalami penurunan kesuburan. Mengapa hukuman Lamek lebih besar dari Kain? Itu karena dia dendam sebab ia dilukai lebih dahulu dia sebanyak 2 kali. Amin dan bersambung.